Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini setelah lama sekali tidak membuat video karena tidak ada berita yang bagus dan valid. Nah, hari ini saya akan memberikan sedikit berita tentang tenaga honorer non-ASN di lingkungan pemerintah. Kan tahun 2023, 28 November itu kan dihapuskan ya, tenaga honorer akan dialihkan ke outsourcing. Berikut adalah surat edaran dari PLT Menpan RB Bapak Mahfud MD tertanggal 22 Juli tahun 2022. Apa saja isinya? Mari kita ke kontennya. Nah, ini adalah surat edaran nomor B strip 1551 garis miring M.SM 0100 garis miring 2022, yaitu pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Tertujunya adalah PPK instansi pusat dan daerah tertanggal 22 Juli. Oke, apa saja isinya? Lanjut. Isinya adalah menindaklanjuti surat Menteri Pan RB nomor B garis miring 185 garis miring M.SM 0203 garis miring 2022 tanggal 31 Mei tentang hal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah. Yang kita sama-sama tahu bahwa terakhirnya ada honorer di instansi pemerintah adalah 28 November 2023. Nah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pada prinsipnya surat tersebut di atas dimaksudkan untuk mengingatkan para pejabat pembina kepegawaian bahwa sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2018 guna mendorong setiap instansi pemerintah melakukan penataan pegawai non-ASN yang berada dan telah diangkat di lingkungan instansi masing-masing guna mewujudkan kejelasan status karir kesejahteraan pegawai yang bersangkutan. Yang nomor 2, dalam hal ini pegawai non-ASN yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah berstatus non-ASN sesuai dengan pasal 99 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi PPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Jadi yang non-ASN bisa diangkat PPK asalkan ikut tes ya. Secara otomatis harus ikut tes, tidak bisa langsung diangkat. Karena di PP 49 nomor 2018 itu mewajibkan untuk diangkat sebagai pegawai perjanjian kontrak itu harus melalui tes, gitu ya. Yang nomor 3, oleh sebab itu, setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi, ini akan yang didata itu bisa mengikuti seleksi CPNS ataupun P3K. Oke? Bagaimana ketentuannya? Kita lanjut. Nah, yang pertama yaitu berstatus THK 2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Jadi yang harus terdaftar ya di database BKN. 2, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Jadi yang sudah dibiayai oleh APBN maupun APBD. Ya. Jadi yang gajinya selama ini belum APBN atau APBD itu tidak termasuk dalam kategori ini ya. Jadi tidak akan didata. Kemungkinan seperti itu. Karena yang di B itu mewajibkan berasal mekanisme honorariumnya atau gajinya itu berasal dari APBN atau APBD. Yang C diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Yang D telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Jadi masuk pertama kali 31 Desember 2020 ya. Berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Yang keempat, tadi yang ketiga ini adalah kriterianya yang harus didata. Jadi yang tidak punya gaji tapi bukan berasal dari APBN atau APBD itu
belum boleh didata, ya, gitu ya. Yang nomor 4, pendataan pegawai non-ASN ini dimasukkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun daerah. Kita lanjut. Untuk yang terakhir, yaitu nomor 5, untuk pemetaan tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud di atas, diharapkan kepada para pejabat pegawai pembina kepegawaian untuk melakukan langkah-langkah. Yang pertama, melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 3. Jadi di luar angka 3 itu tidak masuk, ya. Paling lambat itu 30 September 2022. Jadi kemungkinan kalau paling lambat 30 September itu untuk P3K tahun 2022 ada kemungkinan ditiadakan karena ini mau diinventarisasi dulu gitu ya. Atau yang tahun 2022 tetap diadakan dengan formasi yang sudah diajukan gitu ya. Jadi nanti tahun 2023 itu pasti akan sangat banyak sekali untuk P3K, tapi khusus honorer ya. Kemungkinan untuk umumnya ada, mungkin skemanya nanti akan seperti guru mungkin ya. Yang B, penyampaian data pegawai non-ASN harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Yang C, perekaman data pegawai non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN. Yang D, bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak menyampaikan data sebagaimana huruf A, B, C dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN. Jadi kalau PPK-nya tidak melakukan inventarisasi berarti dianggap tidak ada pegawai non-ASN ya. Atau ada cuma dia gajinya bukan dari APBN atau APBD, mungkin gitu ya. Yang E, selanjutnya untuk kelancaran pemetaan data non-ASN agar kiranya para pejabat kepegawaian berkoordinasi dengan BKN dalam pelaksanaannya. Nah, itulah kriteria pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah yang bisa didata dan diikutkan seleksi CPNS maupun P3K. Oke. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.